Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Mamang kali ini akan membahas sesuatu yang menarik, yang berbeda dari biasanya, yaitu bagaimana filosofi hidup dari salah satu karakter kartun favorit Mamang pada saat kecil yang sangat ikonik. Siapa itu? Yaitu adalah Patrick Star dari karakter SpongeBob SquarePants. Meski sering dianggap bodoh dan ceroboh, Patrick sebenarnya punya filosofi hidup yang dalam tentang kebahagiaan dan kesederhanaan. Nah, di video kali ini saya akan mengajak mamang-mamang sekalian untuk menyelami lebih dalam tentang filosofi hidup bahagia atau kesederhanaan bahagia ala Patrick Star. Dan bagaimana kita bisa menerapkan filosofi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pastikan mamang-mamang sekalian nonton sampai habis videonya. Yuk kita mulai. Pada poin pertama adalah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Patrick Star hidup sangat sederhana. Ia tidak mempunyai ambisi besar dan tidak menginginkan banyak hal. Tempat tinggalnya pun hanya sederhana, yaitu di batu saja. Sudah cukup baginya untuk membuat bahagia. Momen-momen kecil seperti berbicara dengan sahabatnya yaitu SpongeBob, atau hanya bersantai di rumahnya adalah sumber kebahagiaan. Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pencapaian besar, materi dan barang-barang yang mewah. Tapi coba deh mamang-mamang sekalian ingat-ingat lagi, apa momen-momen kecil dalam kehidupan mamang-mamang yang memberi kebahagiaan. Bisa jadi hanya sekedar ngopi bersama keluarga, bermain dengan teman-teman, atau menikmati waktu yang santai tanpa tekanan. Terkadang kita selalu fokus pada hal-hal besar yang ingin kita capai, padahal kebahagiaan sudah ada di sekitar kita. Pada poin yang kedua adalah melepaskan keinginan yang berlebih. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari karakter kartun Patrick Star adalah bagaimana ia hidup tanpa ambisi yang berlebih. Ia tidak mengejar kekayaan ataupun status sosial. Hidupnya sangat sederhana tanpa tergantung pada pencapaian materi. Banyak di antara kita atau banyak di antara mamang-mamang yang terjebak dalam budaya konsumtif dan selalu merasa kurang. Aku harus punya ini, aku harus bisa itu. Begitulah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang Patrick Star ajarkan adalah untuk menerima apa yang kita miliki dan merasa cukup dengan itu. Ketika mamang-mamang berhenti menginginkan lebih dan lebih, mamang-mamang justru akan merasakan sebuah kebahagiaan. Dan pada poin yang ketiga adalah sederhana itu indah. Bagi Patrick Star, hidup sederhana bukan berarti hidup yang membosankan atau tidak menarik. Justru sebaliknya, kedamaian dan kebahagiaan Patrick Star tidak merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau merencanakan segala sesuatu dengan rumit. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang sederhana, santai, dan juga bahagia. Coba kita pikirkan lagi mamang-mamang, dalam kehidupan kita yang sering kali penuh dengan tuntutan dan tekanan mamang-mamang, apakah kita bisa menentukan kebahagiaan dalam kesederhanaan? Atau mungkin kita bisa mencoba untuk tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting dan lebih fokus pada apa yang benar-benar membawa mamang-mamang kepada kedamaian hidup. Hidup ini tidak selalu harus rumit mamang-mamang dan penuh pencapaian besar untuk merasa sukses. Dan untuk poin yang keempat adalah tidak semua harus mamang-mamang mengerti. Patrick Star juga menunjukkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu dimengerti atau dipahami dengan secara mendalam. Kadang-kadang kita terlalu banyak berpikir untuk menganalisa sesuatu, padahal itu hanya menambah rasa kecemasan dan juga menambah stres. Patrick sendiri seringkali tidak mengerti apa yang ada di sekitarnya, namun ia tetap merasa bahagia.
Pernahkah mamang-mamang merasa tertekan karena selalu ingin tahu semua jawaban dalam hidup? Terkadang bahwa tidak semua hal yang dimengerti atau dikendalikan, tidak semua perlu dimengerti atau dikendalikan. Menghargai ketidaktahuan itu bisa memberi kita kebebasan atau mengurangi kita dalam hal kecemasan. Tidak semua harus dipahami secara mendalam untuk merasa bahagia, mamang-mamang. Dan untuk poin yang kelima adalah persahabatan adalah kebahagiaan. Kehidupan Mamang Patrick Star sangat dipengaruhi oleh sahabatnya, yaitu SpongeBob. Mereka berbagi petualangan dan selalu ada untuk satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi persahabatan mereka mamang-mamang adalah sumber kebahagiaan yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang sehat dan tulus kepada orang lain adalah suatu kunci dari kebahagiaan sejati. Di dunia yang penuh dengan ambisi pribadi ini dan juga pencapaian individu, terkadang kita lupa dalam bahwa peran kebahagiaan bisa datang dari hubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan mereka semua adalah bagian penting dari kebahagiaan kita. Jadi, mari mamang-mamang lebih menghargai dan lebih merawat hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat yang kita sayangi, mamang-mamang. Dan untuk poin yang keenam adalah menikmati saat ini. Salah satu nilai utama yang bisa kita pelajari dari Mamang Patrick Star adalah kemampuannya untuk menikmati saat ini. Ia tidak terlalu khawatir tentang masa depan atau merenung tentang masa lalu. Mamang Patrick hidup di momen sekarang dan menikmati setiap detiknya, entah itu bermain, makan, ataupun sekadar tidur, mamang-mamang. Pernahkah mamang-mamang merasa itu selalu khawatir tentang masa depan mamang-mamang, sehingga mamang-mamang lupa untuk menikmati apa yang ada sekarang? Filosofi Patrick ini mengingatkan kita untuk lebih mengingat atau menghargai momen sekarang dan menikmati kehidupan tanpa beban. Kadang-kadang kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan juga yang kita lewatkan karena terlalu sibuk memikirkan apa yang akan datang atau apa yang belum terjadi. Dan poin yang ketujuh adalah optimisme tanpa beban. Mamang Patrick ini adalah contoh sempurna dari optimisme tanpa beban. Meskipun seringkali membuat keputusan yang konyol atau tetap tidak masuk akal, ia tetap memiliki pandangan yang positif tentang hidup. Ia selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap situasi, dan itu memberinya sebuah kebahagiaan. Optimisme Mamang Patrick ini mengajarkan kepada mamang-mamang atau Mamang Thomas juga untuk tetap positif meskipun menghargai atau menghadapi kesulitan. Dalam hidup pasti ada tantangan, tetapi dalam pandangan yang ringan dan juga positif, kita bisa melewati semua tantangan itu dengan lebih mudah. Untuk kesimpulannya, jadi apa yang bisa kita pelajari dari filosofi hidup Patrick Star? Kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian besar atau materi, mamang-mamang, tetapi dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Dengan mengurangi keinginan kecil, merawat hubungan, dan menerima hidup apa adanya, kebahagiaan yang lebih alami dan abadi itu akan mungkin atau akan sangat mungkin kita dapatkan. Nah, apabila mamang-mamang merasa ada hal dalam hidup yang bisa lebih sederhana seperti yang diajarkan Patrick, atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi yang ingin dibagikan tentang bagaimana hidup lebih sederhana membawa kebahagiaan, silakan mamang-mamang bisa ditulis saja di kolom komentar. Dan mamang-mamang, Mamang Thomas sangat ingin mendengar mamang-mamang cerita dari mamang-mamang. Oke, sekian dari video mamang, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.